Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini materi perkuliahan untuk teori analisa laporan keuangan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen untuk kelas pagi dan kelas sore. Baik, hari ini topik kita adalah masalah analisis time series dan cross section. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu untuk kita lebih mudah mempelajarinya, saudara-saudara semuanya. Baik, ini nanti materi ini akan saya share di grup maupun di Simakat. Jadi mahasiswa bisa nanti mencarinya. Selain ada materi YouTube yang saya sampaikan kepada Anda semuanya, saya juga akan menyampaikan nanti materi ini di WA, di grup WA, saudara semuanya, dan di Simakat. Semuanya saya pakai agar pembelajaran ini bisa tersampaikan kepada mahasiswa. Oke, saudara, hari ini kita akan belajar masalah time series dan cross section. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan kasih besar terlebih dahulu. Slide-nya, oke, slide-nya sudah besar. Oke, hari ini topik kita adalah masalah analisis time series dan cross section. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari masalah analisis rasio. Kita akan tetap menggunakan analisis rasio sebagai basis untuk kita menganalisis laporan keuangan dengan dua metode, yaitu metode time series dan metode cross section. Nanti mahasiswa yang saat ini sudah semester 7, nanti pada saat mengambil skripsi, khususnya mahasiswa yang keuangan, maka dua metode ini biasanya diambil oleh mahasiswa untuk menganalisis laporan keuangan. Oke, kita terlebih dahulu mengulang kembali materi kita beberapa waktu yang lalu, sebelum kita ujian tengah semester. Kita sudah belajar tentang analisis rasio. Apa itu rasio? Rasio itu adalah hubungan matematis antara dua kuantitas. Kemudian agar memiliki arti, rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Maksudnya bahwa analisis rasio itu adalah analisis matematika yang sudah dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian oleh pakar-pakar keuangan dan juga pakar matematika, sehingga itu adalah angka-angka matematika. Tetapi, saudara, walaupun itu adalah angka-angka matematika, analisis rasio ini adalah alat untuk membantu para analisis laporan keuangan untuk menentukan kebijakan ekonomi. Maksudnya adalah bahwa matematika itu nanti akan memiliki makna, hasil dari perhitungan analisis rasio itu memiliki maknanya dalam makna ekonomi. Contoh misalnya kita sudah mempelajari apa itu likuiditas. Likuiditas itu adalah bagaimana mengukur tingkat perusahaan di dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek. Nah, di dalam rumus daripada analisis likuiditas, yaitu 1/2, yang artinya jika kita meminjam uang Rp1, maka di dalam perusahaan itu harus ada jaminan Rp2. Jadi nanti pada saat kita mau mengembalikan, ingat ya, kewajiban itu harus dikembalikan. Pada saat kita mengembalikan Rp1, di dalam perusahaan masih ada sisa uang Rp1. Ya, artinya kondisi itu baik sekali. Nanti 1/2, 1/3, nanti perbandingannya semakin besar, itu semakin bagus. Yang artinya bahwa perusahaan mampu membayar kewajibannya itu sangat baik. Jika nanti 1/1, ya itu kategorinya bisa baik, bisa tidak. Pada saat kita membayar Rp1 hutang kita, ya toh, kemudian satunya kita ambil, maka 0. 0 masih bagus ya kehitungannya. Tetapi sebetulnya tidak baik karena tidak ada uang di dalam perusahaan. Seperti itu ya. Ada hubungan yang penting antara laba dan dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Maka rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis.
Nah, yang paling penting tujuan daripada perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba ini diupayakan untuk setinggi-tingginya. Makanya laba jika dibandingkan dengan biaya, maka laba itu harus besar. Jika biaya lebih besar daripada laba, maka perusahaannya akan mengalami kerugian. Itu hitungan matematikanya seperti itu, saudara ya. Nah, ini yang kita belajar beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa kelompok-kelompok dasar untuk menganalisis rasio. Di sini ada 5 kelompok dasar, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari rumus daripada rasio kelompok-kelompok rasio ini, dan mahasiswa sudah mengumpulkan rata-rata yang dikumpulkan itu sudah benar, saudara ya, sudah benar. Hanya mungkin kalian perlu mempelajari karena rumus itu sangat banyak sekali. Yang dikumpulkan ke saya rata-rata ya standar-standar aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami apa itu analisis rasio, saudara semuanya. Oke. Nah, di dalam membandingkan analisis rasio, karena kita akan membandingkan antara laporan keuangan, antara neraca dengan rugi laba, antara rugi laba dengan laporan perubahan modal. Nah, tujuan daripada membandingkan data laporan keuangan itu adalah untuk membandingkan apakah perusahaan ini memiliki standar keuangan tertentu, yang artinya ada standar-standar yang sudah ditetapkan agar laporan keuangan itu dalam kategori baik. Jadi ibarat tubuh kita, kalau tubuh kita ini sehat, berarti tidak ada masalah dengan tubuh ini. Itu mungkin kita harus perlu menganalisisnya lewat dunia medis. Tetapi kalau di keuangan, kita sebagai tenaga medis juga, khususnya medis keuangan, kita menganalisis apakah laporan keuangan dalam perusahaan itu dalam kategori memenuhi standar itu baik atau tidak baik, sesuai ya. Sehingga tujuan yang berikutnya adalah untuk standar internal manajemen, yang artinya apakah target-target yang ditentukan oleh manajemen itu memenuhi standar. Contoh misalnya solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dalam jangka panjang. Biasanya ini hutangnya cukup besar, saudara ya, cukup besar sehingga jangka waktu pembayarannya juga cukup lama. Nah, apakah perusahaan mampu membayarnya tepat waktu? Nah, itu harus ada analisis. Sehingga kebijakan perusahaan di dalam membayar hutangnya itu juga harus memenuhi target, saudara ya. Jangan sampai tidak memenuhi target. Nah, di sini juga di dalam membandingkan data keuangan, yang nomor 2 itu bisa bersifat historis. Nah, ini akan kita pelajari untuk analisis time series. Karena time series itu adalah data historis. Nanti di bawah slide akan kita pelajari lebih banyak lagi, saudara semuanya. Kemudian perbandingan dengan perusahaan atau industri sejenis. Nah, ini disebut dengan analisis cross section. Seperti topik kita pada saat ini adalah bagaimana kita menganalisis dengan metode time series dan juga menggunakan metode cross section. Time series itu membandingkan secara historis nomor 2 ini, saudara bisa Anda lihat. Historis itu artinya bahwa kita akan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Jadi untuk time series itu adalah satu perusahaan, tetapi kita membandingkan dari tahun ke tahun. Misalnya ini adalah perusahaan industri otomotif, saudara otomotif. Kita mengambil laporan keuangannya dari 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, itu yang disebut dengan data historis. Historis dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, ini masih tahun ini ada laporan keuangannya, saudara ya. Nah, nanti kita akan membandingkan 2019 dibandingkan dengan 2018, 2018 dibandingkan dengan 2019, 2017 dibandingkan 2016, 2016 dibandingkan dengan 2015. Itu yang disebut dengan analisis time series. Tentunya kita ambil adalah laporan keuangannya yang terjadi neraca, laporan rugi laba, dan juga laporan perubahan modal. Ingat, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa untuk kita mengambil laporan keuangan itu minimal itu harus ada 3 laporan ini. Kalau kurang 1 itu berarti bukan laporan keuangan.
Saya selalu mengingatkan, laporan keuangan itu adalah neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Nah, biasanya mahasiswa mengurang-urangi. Mungkin skripsinya nggak mau terlalu ribet, jadi dia ambil neraca aja. Itu salah, saudara ya. Kalau bagi saya selalu mengajar kepada mahasiswa bahwa kalau mengambil laporan keuangan itu harus ada 3, yaitu neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Ini selalu saya ulang-ulangi. Nah, walaupun nanti kita menggunakan data historis atau membandingkan secara time series, maka harus ada neraca, rugi laba, perubahan modal tahun 2015, neraca, rugi laba, perubahan modal tahun 2016, neraca, rugi laba, perubahan modal sampai dengan tahun 2019. Kita harus ambil. Karena kita akan membandingkan semuanya itu dari tahun ke tahun. Itu yang disebut dengan perbandingan secara historis atau lebih dikenal dengan perbandingan time series. Namanya juga time waktu ya. Seri. Seri itu ada tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, berikutnya adalah perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Ini yang disebut dengan cross section. Cross section itu adalah membandingkan laporan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contoh misalnya ini industri rokok A, maka kita harus membandingkan dengan industri rokok B. Karena ada salah satu syarat di dalam menganalisis secara secara cross section, dikatakan pada nomor 3 ini adalah perusahaan atau industri yang sejenis. Ini ada kata sejenis, ini menjadi kata kunci untuk kita menganalisis laporan secara atau menggunakan metode cross section. Ada kata sejenis. Kalau tidak sejenis itu tidak boleh. Nah, ada juga mahasiswa mengambil skripsi atau penelitiannya membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Saya ulangi lagi, bahwa harus mengambil neraca, rugi laba, laporan perubahan modal dari perusahaan industri rokok A. Kemudian kita akan membandingkan dengan perusahaan yang lain, industri rokok B. Kita harus mengambil neraca, rugi laba, dan perubahan modal dari industri B. Industri B. Nah, ini baru kita bandingkan. Tujuan daripada analisis cross section itu adalah untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan di dalam pengelolaan keuangan untuk industri-industri yang ada. Yang kedua adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Itu adalah tujuan daripada cross section. Tetapi saya ingin menekankan kepada mahasiswa semuanya, kalau kita mengambil analisis atau metode analisis cross section, ingat ada kata sejenis. Sejenis ini bisa perusahaannya sejenis. Oke, sekarang perusahaannya adalah sejenis industri rokok, misalnya A, industri rokok B. Kita juga harus memperhatikan apakah perusahaan itu sudah tercatat di Bursa Efek atau belum. Kalau perusahaan itu sudah tercatat di Bursa Efek, maka kita juga harus membandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek. Contoh misalnya, industri rokok A ini sudah tercatat di Bursa Efek. Sementara industri B, industri rokok B ini belum tercatat di Bursa Efek. Maka ada kata di sini adalah sejenis. Maka kita tidak bisa membandingkan satu perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek, satu perusahaan belum tercatat di Bursa Efek. Ini tidak boleh, walaupun sama-sama perusahaan rokok. Maka kita harus membandingkan perusahaan itu, satu sudah tercatat di Bursa Efek, maka satunya lagi harus sudah tercatat di Bursa Efek. Kalau belum tercatat di Bursa Efek, maka kita harus mencari perusahaan rokok yang belum tercatat di Bursa Efek. Itu adalah kata kunci ini, sejenis. Seperti itu ya. Laporan keuangan industri rokok mau dibandingkan dengan perbankan, nggak mungkin, nggak bisa. Kalau bank, maka kita juga harus melakukan dengan bank. Bank pun juga lebih baik, sejenis lebih bagus lagi. Bank, misalnya bank BNI adalah bank BUMN,
maka kita membandingkan dengan bank BUMN juga, misalnya Mandiri atau BTN. Kalau bank ini adalah bank swasta nasional seperti BCA, maka kita akan membandingkan laporan keuangan bank BCA, kita mencari laporan keuangan juga dari perusahaan yang swasta nasional. Ya kan, swasta nasional misalnya Maybank atau Sinarmas dibandingkan dengan BCA karena mereka adalah perusahaan yang sifatnya swasta nasional. Nah, itu adalah salah satu cara sesuai untuk menganalisis laporan keuangan. Nah, baik time series maupun cross section itu harus tujuannya adalah untuk melihat bagaimana prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan penurunan. Time series juga sama. Bagaimana grafiknya dari tahun 2015 misalnya kita mengambil laporan keuangan 2015 sampai dengan 2019. Nah, selama kurun waktu 5 tahun itu, apakah terjadi perbaikan atau penurunan? Nah, harapannya berdasarkan teori laporan keuangan bahwa harus naik. Contoh misalnya, untuk profitabilitas, maka dia harus naik keuntungannya, tidak mungkin dia turun. Untuk likuiditas, ya ini diharapkan hutang perusahaan itu turun, jangan hutangnya naik. Berarti dia tidak mampu membayar hutang dengan baik sekali. Apakah itu ada perbaikan di dalam melunasi hutang? Kita perlu menganalisnya baik time series maupun cross section. Lupa bagaimana dengan cross section membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain? Apa tujuannya? Ya, bagaimana kita melihat misalnya industri rokok A dengan industri rokok B? Mana yang lebih baik di antara kedua perusahaan tersebut? Saudara-saudara semuanya. Nah, itu perlu kita analisis dengan menggunakan analisis time series. Bagaimana tingkat likuiditas industri rokok A dan industri rokok B? Oh, ternyata industri rokok A dia mampu membayar hutang jangka pendek itu tepat waktu dibandingkan dengan industri rokok B yang tidak tepat di dalam membayar hutangnya dalam jangka pendek. Nah, ini perlu dibandingkan akan memberikan keputusan. Misalnya saya kerja di perusahaan industri rokok A, maka saya coba membandingkan sih dengan pesaing saya, yaitu industri rokok B. Bagaimana likuiditas saya dibandingkan dengan industri rokok B? Apakah saya lebih baik ataukah saya lebih buruk daripada industri rokok B? Nah, ini biasanya manajer akan melakukan perbandingan antara laporan keuangan perusahaannya dengan perusahaan yang lain untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan laporan keuangan yang dia miliki. Nah, itu untuk cross section, saudara ya. Semoga tidak bingung. Semoga tidak bingung Anda semuanya. Di sini kita akan coba mulai dari analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan industri yang sejenis ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting kata kuncinya adalah sejenis. Nah, di sini ada definisi industri sejenis. Dikatakan kesamaan dalam jenis bahan baku boleh, supplier, contoh standar klasifikasi industri listing di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Ini lama ya, Bursa Efek Jakarta, sekarang sudah tidak ada, sekarang adalah Bursa Efek Indonesia. Tadi saya sudah memberikan contoh, kalau perusahaan itu sudah listing itu tercatat, saudara ya, tercatat di Bursa Efek, maka kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek. Industri rokok yang sudah tercatat di Bursa Efek, kita harus bandingkan sesama industri rokok yang ada di Bursa Efek. Kalau kita tidak mau yang ada di Bursa Efek, kita harus mencari. Misalnya perusahaan saya belum tercatat di Bursa Efek, maka saya harus mencari pembanding saya untuk membandingkan laporan keuangan dengan perusahaan-perusahaan yang belum tercatat di Bursa Efek. Seperti itu, saudara ya. Berikutnya kesamaan dari sisi permintaan. Nah, ini ada juga saudara kesamaan dari sisi permintaan didasarkan atas produk yang dihasilkan. Contoh misalnya kebutuhan komunikasi, penghasil komputer PC dengan mesin fax bisa bersaing, kamera dengan HP. Nah, ini semakin sejenis itu semakin baik, saudara. Kesamaan dalam atribut. Saham-saham yang punya kesamaan atribut bisa dimasukkan dalam satu kelompok, saudara ya. Kesamaan risiko, kesamaan dalam profitabilitas, dan juga di dalam persaingan di pasar, saudara. Yang berikutnya ini adalah beberapa persyaratan analisis cross section. Permasalahan analisis cross section adalah ketidaktersediaan data industri yang
listing di pasar modal ya. Tidak semua perusahaan itu tercatat di pasar modal atau tercatat di bursa efek, ya. Memang kalau untuk mahasiswa, saya memang selalu menyarankan untuk mencari laporan keuangan yang sudah tercatat di bursa efek. Karena apa? Yang sudah tercatat di bursa efek itu data laporan keuangannya boleh dikatakan 100% valid, saudara ya. Artinya tidak ada rekayasa. Karena yang tercatat di bursa efek itu biasanya sudah melewati auditing. Auditing itu adalah sebuah lembaga yang memeriksa apakah laporan keuangan itu sah atau tidak. Itu adalah lembaga akuntan publik yang akan memeriksa. Nah, biasanya yang sudah masuk di bursa efek itu laporan keuangannya sudah melewati auditing. Nah, kalau sudah lewat auditing itu laporan keuangannya boleh dikatakan valid ya. Daripada kita mencari di internet, ya kan, yang kadang-kadang laporan keuangannya sudah penuh dengan rekayasa. Yang laporan keuangannya itu kadang-kadang dipertanyakan, saudara ya. Tidak ada yang pernah memeriksa, tidak ada yang pernah mengkoreksi. Jadi agak sedikit bias laporan keuangannya. Ketidakjelasan industri yang akan dipakai karena suatu perusahaan grup bergerak di beberapa industri. Nah, saudara, di dalam industri kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang disebut dengan induk perusahaan atau perusahaan holding company. Nah, kadang-kadang induk perusahaan ini punya anak perusahaan. Kalau kita membandingkan satu perusahaan, maka kita harus membandingkan apakah dia induk perusahaan ataukah dia anak perusahaan. Jangan anak perusahaan dibandingkan dengan induk perusahaan. Nah, ini agak sedikit bias nantinya. Kalau anak perusahaan dengan anak perusahaan, kalau induk perusahaan dengan induk perusahaan, saudara ya. Contoh misalnya ada beberapa perusahaan, dia industrinya adalah industri otomotif. Kemudian di dalam otomotif itu ada mobil, ada motor, ya. Contoh contoh adalah Honda. Honda ini ada mobil, ada motor. Nah, kalau kita mau membandingkan sesama perusahaan industri, apakah dia motor dengan motor? Jangan membandingkan antara motor dengan mobil, walaupun itu mereknya sama, yaitu dari Honda, saudara ya. Honda. Seperti itu yang perlu saya jelaskan kepada Anda semuanya, saudara ya. Baik, yang berikutnya adalah analisis time series, saudara ya. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Tadi saya jelaskan di awal, itu adalah membandingkan dari tahun ke tahun. Kita lihat trennya. Kita lihat bagaimana likuiditasnya. Apakah terjadi peningkatan di dalam hutang atau ada penurunan di dalam hutang. Kalau terjadi peningkatan dengan hutang, maka aset dalam perusahaan itu harus tinggi juga. Jangan sampai di hutangnya tinggi, asetnya nol. Bagaimana dia bisa membayar hutangnya kalau asetnya nol? Maka kita perlu menganalisis, saudara-saudara semuanya. Kemudian syarat analisis time series yang berikutnya adalah tren. Angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Analisis tren tujuannya adalah untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Tadi saya sudah memberikan contoh, kita mengambil laporan keuangan neraca, rugi laba, perubahan modal dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai tahun akhir. Karena 2020 ini kan belum selesai, sebenarnya. Jadi laporan keuangan belum ada, karena masih ada 1 bulan Desember ini. Ingat, laporan keuangan itu harus 1 periode pencatatan akuntansi. 1 periode itu adalah dari 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Ya kan? Seperti itu. Baru nanti akan ada tutup buku, maka akan keluar laporan keuangan. Kalau dia masih di bulan November, itu berarti belum selesai. Laporan keuangan belum ada. Jangan kita mengambil laporan keuangan 2015 sampai 2020. 2020 kan belum selesai. Jadi nggak bisa. Tahun dasarnya adalah tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memprediksi bagaimana laporan keuangan yang akan terjadi pada tahun 2020 dengan menganalisis histori ke belakang dari 2015 sampai dengan 2019. Seperti itu, saudara ya. Analisis time juga bisa kita lihat time series itu apa yang menyebabkan perubahan-perubahan
atau pengaruh terhadap laporan keuangan. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kadang-kadang juga mempengaruhi laporan keuangan. Juga kompetisi atau persaingan. Ada juga perubahan teknologi. Ada juga akuisisi dan merger. Ini nomor 4 ini yang sering terjadi pada saat ini. Karena saat ini banyak sekali industri-industri itu yang mencoba mengambil alih, men-take over perusahaan lain. Nah, contoh yang paling gampang sekarang ini bagaimana di surat kabar yang terakhir itu adalah Bank BRI, dia mengakuisisi atau meng-take over, mengambil PT Pegadaian. Nah, ini masih belum selesai, bagaimana prosesnya, nanti kita akan lihat. Kalau merger itu penggabungan. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dia bergabung dengan tujuan agar perusahaan ini semakin kuat. Contoh yang paling gampang yang saya bisa contohkan kepada mahasiswa adalah, dulu itu ada beberapa bank, ada Bank Dagang Nasional, ada Bank Ekspor Impor, saudara ya. Kemudian ada Bank bukan pembangunan daerah, bukan. Bank antar daerah ya. Nah, 3 bank ini bergabung menjadi satu, kemudian namanya menjadi Bank Mandiri. Nah, kita lihat sekarang Bank Mandiri, wah luar biasa sekali, saudara ya. Padahal dulu itu adalah mereka terdiri dari beberapa bank, kemudian merger menjadi satu, kemudian sekarang menjadi bank yang sangat kuat sekali. Jangan dianggap remeh, Bank Mandiri sekarang adalah bank yang paling hebat di Indonesia, Bank Mandiri. Nah, itu salah satu tujuan daripada akuisisi dan merger, saudara ya. Nah, ini adalah contoh yang saya bisa sampaikan kepada mahasiswa untuk cross section. Nah, ini langsung hasil daripada laporan keuangan. Ini ada rasio lancar, ada total hutang, total aset, time interest, earned, perputaran persediaan, rata-rata umur hutang, kemudian ada profit margin, ada return on total asset. Ini langsung hasil. Nah, di sini rupanya seorang analisis membandingkan laporan keuangan dari 3 negara. Jadi untuk cross section, saudara ya, bukan hanya perusahaan, kita juga bisa membandingkan laporan keuangan di negara. Bisa juga kita akan membandingkan laporan keuangan dari pemerintah daerah. Itu dulu saya pernah membaca sebuah jurnal untuk membandingkan antara 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Laporan keuangannya pemerintah ya, pemerintah. Kemudian mana di antara 2 provinsi ini yang memiliki laporan keuangan yang baik, saudara ya. Nah, ini adalah contoh cross section di mana seorang analisis ini membandingkan laporan keuangan dari Jepang, Korea, dan Amerika Serikat. Nah, kita bisa lihat di sini rasio lancar, saudara ya. Kita bisa lihat rasio lancar bagaimana tingkat atau kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Di sini mana yang lebih baik asetnya? Jepang dengan angka 1,15, Korea dengan 1,13, Amerika dengan 1,4. Kalau di sini kita bisa analisis berarti Amerika memiliki aset yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah Jepang memiliki aset yang lebih baik. Baru terakhir adalah Korea. Nah, di sini berarti dengan aset yang cukup baik, maka biasanya negaranya lebih makmur. Nah, kita bisa lihat di sini Amerika mungkin lebih makmur daripada Jepang ya. Jepang. Kemudian Korea yang ketiga. Mungkin kalau kita bisa menganalisis di sini Indonesia, bagaimana rasio lancarnya Indonesia. Mungkin Anda nanti siswa yang akan meneliti. Oke. Kemudian ada total hutang ke total aset. Bagaimana tingkat hutang di sini? Siapa negara yang memiliki hutang yang cukup banyak? Bisa kita lihat di sini. Jepang 0,84, Korea 0,78, Amerika 0,47. Rupanya yang Jepang ini utangnya lebih besar ya. Kemudian diikuti dengan Korea dan Amerika 0,47. Yang artinya Amerika negara yang memiliki aset yang cukup besar, ya kan? Tapi dia juga punya hutang, ya, punya hutang. Di sini Korea mungkin yang lebih hati-hati. Nah, memang asetnya biasa aja, makanya dia lihat di sini total hutangnya lebih sedikit dibanding dengan
dengan Jepang, saudara ya, dengan Jepang. Seperti itu, saudara. Ini bisa kita bandingkan di antara laporan keuangan, saudara ya. Coba kita akan lompat ke perputaran persediaan. Di sana ada industri-industri di Amerika, Korea, dan Jepang. Berapa persediaan bahan baku yang dimiliki oleh negara-negara ini? Tingkat persediaan, saudara ya. Kita lihat di sini Jepang 5, kemudian Korea 6,60, Amerika 6,80. Wah, berarti Amerika ini memiliki persediaan untuk industrinya cukup tinggi. Makanya perusahaan di sana gede-gede, saudara ya, gede-gede. Lihat Jepang. Jepang industrinya kan besar juga, saudara ya. Tapi persediaannya kecil dibanding dengan Korea. Ya kan? Korea dengan aset yang kecil, tapi dia punya persediaan yang besar. Yang besar. Sehingga kemungkinan ke depan Korea bisa akan menyaingi Jepang. Karena dia memiliki persediaan yang cukup besar sekali. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita analisis. Ini adalah salah satu manfaat daripada analisis cross-section, saudara ya, cross-section. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah tingkat ya, industri, saudara ya. Kalau tadi di sini adalah negara, ini cross-section untuk tingkat industri. Di sini ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E, perusahaan F, perusahaan G, perusahaan H. Nah, saudara-saudara, untuk cross-section, kadang-kadang mahasiswa ada yang bertanya, Bapak, seberapa banyak kita bisa memilih untuk kita membandingkan laporan keuangan antar perusahaan? Ya minimal adalah 2, saudara. Kalau satu perusahaan itu berarti disebut dengan time series. Kalau industri, kita membandingkan perusahaan itu minimal 2. Berapa banyak? Semampu Anda. Bagaimana Anda punya kemampuan untuk menganalisis. Waktu juga mempengaruhi, biaya juga mempengaruhi. Nah, kebetulan dalam contoh ini ada beberapa para pakar yang coba meneliti industrinya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8 perusahaan. Oke, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau untuk mahasiswa, skripsi, itu hanya membandingkan 2 perusahaan saja. Tapi ingat, walaupun kita membandingkan 2, syaratnya itu apa? Syaratnya apa? Sejenis. Kita lihat di sini, return on asset. Atau bagaimana kemampuan perusahaan itu memperoleh atau memiliki tingkat pengembalian kekayaan dari operasional perusahaannya. Perusahaan A 10%, perusahaan B 12%, perusahaan C 12%, perusahaan D 13%, perusahaan E 9%, perusahaan F 12%, perusahaan G 8%, perusahaan H 9%. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana kemampuan perusahaan itu memperoleh keuntungan dari pengelolaan asetnya, dari operasional perusahaannya. Dari sini bisa kita lihat mana yang lebih baik dari tingkat pengembaliannya atau bagaimana kecepatan operasional perusahaannya dan dia memiliki keuntungan, return. Ada uang yang kembali cepat, itu menghasilkan keuntungan yang cepat. Kita lihat di sini adalah perusahaan D, di sini sampai dengan 13%. Artinya bahwa dia mampu memperoleh keuntungan itu lebih tinggi dibanding dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan E, perusahaan F, perusahaan G, perusahaan D. Nah, kita bisa lihat membandingkan. Mana yang lebih buruk kinerja daripada menghasilkan keuntungan? Kita lihat di sini mana perusahaan yang paling kecil. Oh, di sini ada perusahaan E 9%, ada perusahaan G 8%, perusahaan H 9% ini yang paling rendah. Tapi dari paling rendah ini ternyata G lebih rendah, yaitu lebih 8%. 8%. Seperti itu, saudara semuanya. Mana yang memiliki stabil? Perusahaan B 12%, C 12%, F 12%. Artinya bahwa standar dikatakan baik itu kurang lebih 12%. Nah, berarti kalau 10% dan 9% itu dalam kategori buruk, saudara, buruk. Seperti itu, saudara. Nilai buku saham. Berapa tingkat perolehan keuntungan daripada saham dari perusahaan A sampai perusahaan H. Berapa keuntungan yang diperoleh? Kita lihat di sini mana yang lebih besar. Ternyata perusahaan B 420.
Berapa yang paling buruk? Kita lihat di sini. Oh, ternyata perusahaan B 200. Walaupun untuk ROE-nya perusahaan D dia 13%, tapi dalam perolehan sahamnya dia lebih kecil di sini, saudara ya. Lebih kecil. Coba dibandingkan dengan perusahaan G yang dari ROA-nya aja 8%, tapi untuk nilai buku sahamnya dia lebih besar, 310. Nah, ini tujuan kita menganalisis cross section. Kadang-kadang ada satu perusahaan yang baik, tapi di sisi lain dia buruk kinerjanya. Maka ini menjadi satu kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan bisa mengetahui kelemahannya apa, keburukannya apa, kelebihannya apa, sehingga dia bisa saling menutupi. Nah, seperti itu, sebenarnya contoh daripada cross section. Kayaknya materi kita sampai di sini. Saya akan memberikan sebuah ini bukan sabar. Ini saudara. Saya akan bagi ini kepada mahasiswa. Ini adalah rumus-rumus dari rasio-rasio. Rasio yang saya rangkum, saya akan berikan kepada mahasiswa melalui grup WA dan juga di Simakat. Anda tinggal melihat aja rumus ini sudah paten, saudara ya. Kita mulai dari atas, saudara ya. Rumus ini sudah paten dan di seluruh dunia menggunakan. Rasio likuiditas aktiva lancar dibanding dengan hutang lancar. Ini adalah matematikanya. Seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa rasio itu adalah hubungan matematika. Ada dua pembanding, yaitu membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nanti hasilnya berapa? Interpretasinya berapa? Maknanya apa di sini? Jadi nanti saudara kalau membandingkan perusahaan atau membandingkan secara time series, Anda bisa melihat di sini, mengambil aja rumusnya, angka-angkanya ambil dalam laporan keuangan, baru nanti Anda interpretasikan. Ini saya sudah buat dalam bentuk Word, Anda simpan, nanti saya akan beri tugas. Mungkin hari ini tidak ada tugas yang saya sampaikan kepada mahasiswa, mungkin nanti materi YouTube berikutnya saya akan berikan tugas kepada Anda, bagaimana nanti Anda akan menganalisis laporan keuangan, dan Anda memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel di Microsoft Word ini, saudara ya. Sekarang Anda terima dulu, kemudian disimpan, nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda. Seperti itu, saudara semuanya, materi kita hari ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori analisa laporan keuangan, kelas pagi dan kelas sore. Oke, sampai di sini dulu materi kita, saudara ya. Salam sehat selalu. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dengan cepat, sehingga kita bisa dengan tatap muka, tidak lagi menggunakan YouTube maupun Zoom. Tapi, saudara, YouTube dan Zoom masih tetap akan kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu tatap muka kita. Sampai jumpa, salam sehat selalu buat kita semuanya.